Andika Akhir Widianto, 26 tahun, tidak menunjukkan rasa penyesalan usai membunuh istrinya Rizky Nur Arifah Mawati, 27 tahun, yang sedang hamil 2 bulan. Setelah membunuh istrinya pada unit kontrakan di Jalan Ashoka 4 RT 7 RW 4, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Andika hanya berbaring di atas kasur. Bahkan saat ayahnya dan pengurus lingkungan setempat datang ke unit kontrakan, pria pegawai PT Kereta Api Indonesia tersebut tidak beranjak dari posisinya. Dia diam saja tidur, hanya diranjang, diam saja membiarkan jasad istrinya yang menutupi jasad korban ayah pelaku, kata Sekretaris RT 7 RW 4 Hendra, Jakarta Timur, Senin 1 Juli 2024. Ketika jajaran Polsek Pulau Gadung dan Polres Metro Jakarta Timur tiba pun, Andika tidak menunjukkan penyesalan atas tindakan KDRT yang dilakukan. Dia hanya pasrah, membiarkan tangannya dipergol dan meminta matanya ditutup saat digelandang dari lokasi kejadian ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pas diamankan di kontrakan, sempat ditanya-tanya sama polisi, dia menjawab sekedar saja. Ditanya menjawab, katanya memukul istrinya 2 kali sampai muntah darah, ujar Hendra. Menurut pengurus lingkungan, selama 2 pekan mengontrak, Andika tidak banyak bersosialisasi di lingkungan sehingga warga tidak banyak mengenal pelaku. Warga hanya mengetahui bahwa Andika dan Arifah Mawati memiliki anak pertama, seorang perempuan berusia sekitar 8 bulan yang kini diasuh pihak keluarga korban. Warga ternyata sempat mendengar suara cekcok pasutri tersebut walau hanya sebentar. Terungkap pula pelaku menghabisi nyawa istrinya dengan tangan kosong. Hendra mengungkapkan insiden suami bunuh istri itu berawal saat orang tua dan kerabat pelaku mendatangi kontrakan pegawai PT KAI itu. Kemudian warga dan pihak kepolisian menemukan jasad Rizky dalam keadaan terkapar tanpa busana, sementara wajahnya mengalami pendarahan berat akibat dianiaya. Hendra mengaku belum diketahui secara detail tindakan penganiayaan yang dilakukan Andika terhadap istrinya. Namun berdasarkan informasi sementara, luka itu di wajah korban akibat pemukulan. Sempat ditanya berapa kali dibenturin ke tembok, enggak langsung muntah darah, ucapnya. Hendra menuturkan terdapat darah dari muka saat jasad korban ditemukan, mungkin dari mulut pungkasnya.